Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal ulangan harian atau uji kompetensi bab 5 mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 ya. Nah, baik langsung saja kita bahas pada soal yang pertama, di mana soal yang pertama yaitu sebelum dilaksanakan Sumpah Pemuda, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selalu mengalami kegagalan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya titik-titik. A. Persatuan, B. Pendidikan, C. Pemimpin, D. Senjata. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah bahwasanya sebelum dilaksanakan Sumpah Pemuda, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia itu selalu mengalami kegagalan. Nah, hal tersebut karena tidak adanya persatuan. Jawabannya adalah yang A. Kenapa tidak ada persatuan? Karena perjuangan pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, sehingga untuk melawan penjajah itu selalu mengalami kegagalan. Itu sebelum adanya Sumpah Pemuda. Nah, setelah adanya Sumpah Pemuda, ya, mereka bersatu untuk melawan penjajah. Nah, pada awal berdirinya organisasi-organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan, itu pada awal-awal ya, sebelum terjadinya Sumpah Pemuda. Lalu perjuangan masih mementingkan organisasi dan daerahnya sendiri, sehingga pasti akan mengalami sebuah kegagalan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2 ya. Nah, pada soal nomor 2 bahwasanya pentingnya menjaga persatuan bangsa kecuali titik-titik. A. Indonesia bangga menjadi antek negara lain. B. Kedaulatan negara Indonesia tetap terjaga. C. Terhindar dari perpecahan bangsa. D. Terhindar dari kerusuhan dan peperangan antar daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat di sini sudah jelas bahwasanya yang kecualinya adalah Indonesia bangga menjadi antek negara lain. Ya, itu adalah kecualinya. Nah, antek itu apa? Antek itu adalah orang atau negara yang diperalat ya, yang diperalat ya, yang diperalat atau dijadikan pengikut orang atau negara lain atau disebut juga dengan budak ya. Masa kita harus bangga menjadi budak negara lain? Ini adalah tidak penting dari menjaga persatuan bangsa. Makanya yang kecualinya adalah Indonesia bangga menjadi antek negara lain. Oke, soal nomor 3. Berikut tujuan diadakannya Kongres Pemuda 1 kecuali titik-titik. A. Membentuk badan sentral. B. Memajukan paham persatuan Indonesia. C. Mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. D. Mengadu domba antar pemuda Indonesia. Sini sama yang ditanyakan adalah kecualinya. Ya, di sini sudah terlihat jawabannya adalah yang D. Mengadu domba antara pemuda Indonesia. Ini salah satu tujuan dari diadakannya Kongres Pemuda ke-1 itu ada 3 ya. Yang pertama membentuk badan sentral, terus juga memajukan paham persatuan Indonesia, terus juga mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yaitu titik-titik. A. Perhimpunan Pelajar Indonesia. B. Trikoro Darmo. C. Perhimpunan Indonesia. D. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban yang tepat bahwasanya Kongres Pemuda 2 ya, pada Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan dalam 3 sesi. Nah, di 3 tempat. Ini yang ditanyakannya lebih kepada penggagasnya. Penggagas Kongres Pemuda kedua yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.
Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, pada tahun 1928 ya, VPVI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu berhasil mengadakan Kongres Pemuda kedua, yaitu lebih tepatnya pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 sampai pada tanggal 28 Oktober Oktober ya, di mana di Jakarta ya. Berlangsungnya ini pada tanggal 27 sampai pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Organisasi pemuda yang pertama kali organisasi pemuda yang pertama kali berdiri, ini bukan 9. Pertama kali berdiri pada masa pergerakan nasional adalah titik-titik. A. Jong Japa, B. Jong Minahasa, C. Trikoro Darmo, D. Budi Utomo. Ini adalah yang ditanyakan organisasi pemuda yang pertama atau organisasi pertama. Jawaban yang tepat adalah Budi Utomo. Jawabannya adalah yang D. Di mana Budi Utomo itu didirikan pada tanggal berapa? Pada tanggal 20 Mei 1908. Oke. Sedangkan Jong Java ini asalnya yaitu nama organisasinya adalah Trikoro Darmo. Di mana Trikoro Darmo ini didirikan pada tanggal berapa? Pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Sedangkan Jong Minahasa ini didirikan pada tanggal 24 April tahun 1919. Nah, kalau Jong Japa ini didirikan pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 Juni 1918. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis di selembar kertas ketika M. Sunario sedang berpidato pada sesi terakhir Kongres. Rumusan tersebut ditulis oleh titik-titik. A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. M. Tabrani, D. Amir Syarifuddin. Ini yang ditanyakan adalah yang menulis Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda di selembaran kertas ketika M. Sunario sedang berpidato. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang B. Nah, Muhammad Yamin tidak ingin Kongres Pemuda kedua ini berakhir tanpa hasil gitu ya, tanpa hasil. Lalu setidaknya harus ada kemauan dan kesepakatan bersama yang dibacakan peserta Kongres. Nah, saat Kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan apa? Gagasan Sumpah Pemuda ya. Gagasan Sumpah Pemuda. Nah, di mana di selembar kertas ketika gagasan tersebut itu ditulis seketika oleh Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Jadi, Muhammad Yamin menyodorkan kertas tersebut kepada Ketua Kongres yaitu Sugondo Joyopuspito. Jadi yang dimaksud yang menulis yang lembaran kertas di sini adalah Muhammad Yamin. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan titik-titik. A. Para pemuda Indonesia mampu meyakini dan berupaya untuk memiliki jiwa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan yang kuat untuk melawan penjajah. B. Untuk menghadapi penjajah Belanda harus menggunakan peralatan perang modern, tidak cukup dengan pendidikan dan organisasi yang radikal. C. Cara pemuda menunjukkan semangat kedaerahan yang tinggi sehingga perlu diarahkan oleh panitia untuk dapat mengusir penjajah dari tanah air. D. Kongres mengikat erat semangat dan sifat-sifat kedaerahan
para pemuda sehingga terpaksa mereka berikrar. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah bahwasanya para pemuda Indonesia mampu meyakini dan berupaya untuk memiliki jiwa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan yang kuat untuk melawan penjajah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya, nomor 8. Nah, Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi pada masa pergerakan nasional. Cara Perhimpunan Indonesia atau PI mencari dukungan bagi perjuangan bangsa Indonesia yaitu titik-titik. A. Mengikuti berbagai kegiatan organisasi internasional. B. Menyebarkan propaganda melalui media massa. C. Mengadakan diskusi-diskusi internal dalam organisasi. D. Menyarankan anggota PI di Belanda agar pulang ke Indonesia. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 bahwasanya Perhimpunan Indonesia itu mengikuti berbagai kegiatan organisasi internasional. Nah, untuk mendapatkan perhatian dunia dalam mencari dukungan bagi perjuangan Indonesia, Perhimpunan Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional. Organisasi internasional yang diikuti oleh Perhimpunan Indonesia antara lain apa? Yaitu salah satunya adalah Liga Demokrasi Internasional. Di mana di Paris ya. Di Paris pada tahun 1926. Oke, yang kedua liga apa? Yang kedua yaitu Liga Penentang Imperialis dan Kolonialisme, di mana di Brussels pada tahun 1927 ya. Liga Penentang Imperialis dan kolonialisme atau kolonialisme pada tahun 1927. Oke, dan yang lain-lain. Ini diantaranya ya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 9. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa titik-titik. A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah bahwa para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Nah, makna dari isi teks Sumpah Pemuda bahwa para pemuda Indonesia mengakui bagian atau menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan memandang Indonesia bukan menjadi bangsa yang utuh, tidak lagi melihat suku bangsa secara kedaerahan. Soal berikutnya nomor 10 ya. Nah, Sumpah Pemuda diikrarkan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Arti penting ikrar Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Puncak kebangkitan para pemuda. B. Tonggak persatuan para pemuda. C. Tonggak kebangkitan nasional. D. Puncak kebangkitan nasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah tonggak persatuan para pemuda. Jawabannya adalah yang B. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu keputusan yang dihasilkan Kongres Pemuda
kedua ya. Kongres Pemuda kedua yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 sampai pada tanggal 28 Oktober. Oktober tahun 1928. Nah, di mana di Jakarta. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut menjadi tonggak persatuan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hingga saat ini Sumpah Pemuda masih digunakan untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kalau pilihan yang A, ini yang A, C sama D ini tidak tepat ya untuk apa? Untuk merepresentasikan arti penting dari Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Untuk pembahasannya cukupkan sampai di sini dan insya Allah kami akan buatkan video part 2 dan selanjutnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.